Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran kelima. Nah anak-anak, sebagaimana biasanya sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa agar apa yang kita pelajari bisa kita pahami baik-baik dan kita tetap berada dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita memulai pelajaran kita pada hari ini. Di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan. Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi gerakannya berbeda ya. Kelinci bergerak lincah, berlari dan meloncat, sedangkan siput bergerak sangat pelan. Mengapa seperti itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, marilah kita sama-sama melihat dua gambar hewan tersebut. Karakteristik kelinci dan karakteristik siput. Karakteristik kelinci vertebrata dan karakteristik siput avertebrata. Nah, sebelum kita lebih lanjut mengetahui karakteristik selanjutnya, kita terlebih dahulu mengetahui arti daripada avertebrata dan vertebrata. Vertebrata adalah hewan yang mempunyai tulang belakang, sedangkan avertebrata adalah hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Adapun karakteristik yang lainnya tentang kelinci dan siput, yang kedua adalah gerak kelinci cepat dan lincah. Yang ketiga, kelinci bergerak meloncat dan melompat. 4. Tubuh kelinci dipenuhi dengan bulu halus dan berkembang biak dengan beranak. Kemudian siput yang kedua adalah siput bergerak dengan menggunakan otot perut. Yang ketiga, siput bergerak seakan merayap. 4. Tubuhnya dikelilingi dengan cangkang dan berkembang biak dengan bertelur. Itulah perbedaan kedua hewan tersebut. Maka terjawablah apa yang kita tadi menjadi pertanyaan buat kita. Nah, kalian sudah bisa menentukan sekarang tentang hewan-hewan yang lain yang termasuk vertebrata dan avertebrata karena ibu sudah menjelaskan tadi. Nah, untuk selanjutnya, marilah kita lihat ciri-ciri avertebrata lainnya, yaitu biasanya susunan sarafnya berada di perut, memiliki rangka luar dan otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Contoh, hewan avertebrata adalah siput, serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi, dan lain-lain. Selanjutnya, marilah kita amati organ gerak siput berikut. Adapun organ gerak daripada siput, yaitu kaki perut dengan bentuk pipi dan lebar. Fungsinya adalah siput bergerak dan berpindah tempat. Nah, itulah organ gerak pada siput. Nah, untuk selanjutnya, selain daripada siput, kita lebih jauh lagi untuk mengetahui organ gerak antara lain belalang, cacing, ubur-ubur. Belalang, organ geraknya adalah sayap dan 3 pasang kaki yang beruas. Fungsinya untuk bergerak dengan cara terbang dan melompat. Sedangkan cacing, otot perut yang terdiri dari otot melingkar dan otot memanjang, serta dibantu dengan organ senta. Fungsinya adalah sebagai jangkauan agar lebih kokoh untuk melekat. Sedangkan ubur-ubur, organ geraknya adalah tentakel. Fungsinya untuk bergerak dengan cara menarik dan mendorong tentakelnya
sehingga menciptakan dorongan air yang menggerakkan tubuhnya ke depan. Marilah kita sama-sama membaca sebuah bacaan, yaitu siput bukanlah hewan yang lemah. Nah, apa yang harus diketahui di sini seperti pelajaran yang lalu, yaitu untuk menentukan ide pokok dan kalimat pengembannya. Nah, untuk menentukan ide pokok saya sudah jelaskan pada pembelajaran yang lalu. Tentu pada hari ini tidak usah lagi saya jelaskan tentang ide pokok. Nah, yang saya mau jelaskan sekarang tentang kalimat pengembang. Apa itu kalimat pengembang? Yaitu mengembangkan ide pokok dari paragraf 1 ke paragraf yang lainnya. Pada paragraf pertama saya beri contoh pada paragraf pertama. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir. Nah, ada yang bisa tentukan ide pokoknya? Nah, sekarang ide pokok yang terdapat pada paragraf pertama yaitu siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Itu ide pokoknya. Kemudian pengembangnya adalah kalimat berikutnya, itulah pengembangnya. Makanya sekarang saya akan jelaskan apa itu kalimat pengembang, yaitu mengembangkan ide pokok yang kita sudah tentukan terlebih dahulu. Nah, untuk menentukan ide pokok paragraf kedua sampai dengan paragraf ke-6 tentu kalian sudah tahu. Itulah tugas nanti yang saya akan periksa. Nah, setelah saya memberikan tugas, masih ada materi selanjutnya yang saya mau jelaskan, yaitu tentang cerita gambar. Ini juga saya sudah memberikan pada pelajaran sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya saya secara ringkas lagi saya menjelaskan ulang. Pada cerita ilustrasi yang pertama, coraknya adalah realis. Apa itu realis? Realis adalah gambar yang sesuai dengan aslinya. Contoh yang ada pada di buku. Contoh adalah lukisan yang berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh. Itu sesuai dengan aslinya. Kemudian yang kedua, karikatur. Karikatur adalah yang dilebih-lebihkan. Contoh pernah saya berikan pada gambar Habibie. Habibie lebih besar kepalanya daripada badannya, itu yang dilebih-lebihkan. Sama dengan yang ada pada gambar yang saya cantumkan pada materi ini. Lebih besar orang yang sedang bermain gitar, lebih besar kepalanya daripada badannya, itu namanya karikatur. Kemudian selanjutnya adalah kartun. Kalau kartun ini adalah gambar yang menghibur. Tentu kalau kartun kalian semua tidak asing lagi karena sering semua menonton film kartun. Kemudian dekoratif adalah gambar yang diperindah, diubah menjadi indah. Itulah yang dimaksud dengan dekoratif. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Dan tadi saya sudah berikan tugas supaya pembelajaran kita hari ini dapat dipahami dengan baik. Anak-anak, itulah materi kita pada hari ini. Semoga apa yang ibu sampaikan tadi, anakku semua dapat menyimak dengan baik agar bermanfaat bagi ibu dan anakku semua. Dan tugas yang saya berikan tadi agar anakku semua dapat mengerjakannya dengan sungguh-sungguh agar mendapat hasil yang baik, agar mendapat nilai yang saya harapkan dan anakku semua juga harapkan. Dan mohon ibu agar tugas yang saya berikan diselesaikan tepat waktu, jangan menunda-nunda, agar
kita juga merasa ringan dan ibu juga tidak kecewa. Nah, itulah pembelajaran pada hari ini. Semoga anak-anakku semua belajar dengan sungguh-sungguh, dan ingat jangan lupa menjaga kesehatan agar kita tidak terhambat oleh pelajaran selanjutnya. Sekian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.